Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Divitrianti dengan NIM 857763981 dengan nama tutor Bu Sri Bekti SPD MSI, Prodi PGSD Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di modul 1 KP2 yaitu dengan judul percobaan simbiosis. Tujuan praktikum kali ini adalah mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Apa sih simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan atau interaksi yang erat antara dua organisme berbeda spesies. Simbiosis dapat bersifat menguntungkan, merugikan, atau netral bagi salah satu atau kedua pihak yang terlibat. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah bentuk simbiosis yang saling menguntungkan antara dua spesies. Simbiosis parasitisme adalah bentuk simbiosis yang menguntungkan satu pihak yaitu parasit dan menguntungkan pihak lain yaitu inang. Simbiosis komensalisme adalah bentuk simbiosis yang menguntungkan satu pihak sementara pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan atau netral. Di sini saya mengidentifikasi simbiosis parasitisme karena banyak terjadi di lingkungan sekitar saya. Hubungan parasitisme yang pertama yaitu pohon jambu air dan benalu. Benalu adalah tumbuhan parasit yang menempel pada pohon jambu air. Benalu mengambil air dan nutrisi dari pohon jambu air menyebabkan pohon tersebut kekurangan makanan. Akibatnya, pertumbuhan pohon jambu air bisa terhambat, dahannya menjadi lemah dan bahkan bisa mati. Benalu diuntungkan karena mendapatkan sumber makanan, sedangkan jambu air dirugikan. Hubungan parasitisme yang kedua yaitu pohon jagung dan ulat. Ulat adalah larva dari berbagai jenis serangga yang memakan daun pohon jagung. Ulat menghabiskan daun jagung untuk tumbuh dan berkembang, sementara pohon jagung kehilangan kemampuan untuk berfotosintesis secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan penurunan hasil panen jagung. Ulat diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan pohon jagung dirugikan. Hubungan parasitisme yang ketiga yaitu daun cabai dan kutu daun. Kutu daun adalah serangga kecil yang menghisap cairan dari daun cabai. Kutu daun merusak jaringan tanaman dan menyebabkan virus, menyebabkan daun menjadi keriting, kuning, dan akhirnya mati. Tanaman cabai menjadi lemah dan kurang produktif. Kutu daun diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan daun cabai dirugikan. Hubungan parasitisme yang keempat yaitu daun kacang dan ulat. Sama seperti pada pohon jagung, ulat memakan daun kacang. Ulat menghabiskan daun kacang untuk tumbuh dan berkembang, sementara tanaman kacang kehilangan kemampuan untuk berfotosintesis secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan penurunan hasil panen kacang. Ulat diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan tanaman kacang dirugikan. Hubungan parasitisme yang kelima yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk betina membutuhkan darah untuk menghasilkan telur. Ketika nyamuk menghisap darah manusia, ia mengambil nutrisi yang dibutuhkan untuk reproduksi. Sementara itu, manusia dirugikan karena gigitan nyamuk menyebabkan gatal, iritasi, dan berpotensi menularkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan manusia dirugikan. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme adalah hubungan interaksi antara dua organisme, di mana satu pihak yaitu parasit mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain atau inang. Parasit bergantung pada inang untuk kelangsungan hidupnya, sementara inang menderita kerugian seperti kekurangan nutrisi, kerusakan jaringan, atau bahkan kematian.